Pemirsa, Bali TV, pandemi COVID-19 ini berimbas ke warga negara asing atau WNA yang berada di Indonesia. Kebijakan pun dikeluarkan untuk memfasilitasi mereka. Nah, apa saja kebijakan tersebut dan bagaimana juga dengan warga negara Indonesia yang berencana mengurus dokumen untuk keluar negeri? Baik, malam hari ini kita telah terhubung dengan Humas Kemenkumham Bali, Bapak Putu Surya Dharma. Selamat malam, Bapak Putu. Om Swastiastu. Selamat malam, Om Swastiastu. Baik, Pak Putu, bisa dijelaskan kepada masyarakat Bali dan juga pemirsa Bali TV ini bagaimana mobilitas warga negara asing di kuartal 1 2020 di Bali, Pak? Baik, kami dapat jelaskan bahwa kedatangan orang asing di kuartal pertama, yaitu di bulan Januari, tetap didominasi oleh wisatawan Cina. Iya. Terus yang kedua Australia. Terus India, Rusia, dan Korea Selatan. Itu dengan total di bulan Januari wisatawan yang masuk ke Bali itu 542.230 orang. Yaitu Cina yang tertinggi di mana 113.745 itu di kuartal pertama di bulan Januari. Terus di kuartal kedua di bulan Februari. Kuartal pertama di bulan Februari, itu sudah ada pergeseran wisatawan di mana yang paling banyak itu Australia, oke. disusul India, terus Jepang, Rusia, dan Amerika. China mengalami penurunan di urutan ke-17 dengan 4.820 karena mungkin di China waktu itu sudah pandemi sudah mulai terjangkit untuk virusnya. Jadi total di bulan Februari ada penurunan wisatawan yang datang ke Bali yaitu 367.107 orang. Nah, sedangkan kedatangan di bulan Maret kembali ada penurunan yang cukup drastis yaitu, tapi tetap wisatawan Australia yang mendominasi disusul Rusia, Inggris, Jepang, dan Amerika. Itu Australia masih di angka 40.834, Rusia 11.898 dengan total di bulan Maret yaitu 169.568 orang. Nah, sedangkan di keberangkatan yaitu 5 negara terbesar keberangkatan di bulan Januari atau kepulangan yaitu didominasi Australia paling besar yaitu 129.010, disusul China, India, Rusia, dan Jepang. Jadi wisatawan yang berangkat di bulan Januari itu 595.097 orang. Sedangkan yang pulang atau berangkat di bulan Februari yaitu masih di tertinggi yaitu Australia, terus disusul India, Jepang, Rusia, dan Amerika. Dengan total pemulangan di bulan Februari atau keberangkatan 403.336 orang. Sedangkan di bulan Maret yaitu masih juga Australia yang tertinggi yaitu di 62.174, disusul Rusia, Inggris, Amerika, dan Jerman dengan total 251.441 orang. Demikian untuk mobilitas orang asing di kuartal pertama. Baik, Bapak Putu, ini terkait COVID-19, bagaimana imigrasi memfasilitasi kepulangan warga negara asing dan termasuk kebijakan perpanjangan izin tinggal darurat di Bali, Pak? Baik, terkait dengan COVID-19, petugas imigrasi selalu siap melayani penumpang sesuai dengan Permenkumham yang ada sepanjang ada penerbangan, ya. Terakhir kan Permenkumham 11 tahun 2020. Untuk kebijakan izin tinggal itu dari Permenkumham sudah 3 kali mengeluarkan kebijakan yaitu Permenkumham nomor 7 tahun 2020 tentang pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Terus dikeluarkan
lagi Permenkumham nomor 8 tahun 2020 tentang pemberhentian sementara bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan serta pemberian izin tinggal keadaan terpaksa. Iya. Itu semua negara yang ada kebijakan lockdown tidak dikenakan overstay. Terus yang terakhir itu Permenkumham nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah Republik Indonesia. Tapi ada pengecualian di sini. Yaitu semua WNA dilarang masuk ke Indonesia kecuali pemegang ITAS dan ITAP. Atau orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan, awak alat angkut, orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional, itu pengecualiannya. Tapi di sini juga kantor imigrasi Ngurah Rai tetap memberikan pelayanan keimigrasian bagi penumpang dan awak alat angkut dan penerbangan internasional. Iya, penerbangan untuk kepentingan logistik, kargo, pimpinan lembaga tinggi negara, repatriasi pemulangan WNI atau WNA, dan penerbangan lain yang mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Iya, bagaimana dengan yang terdampak COVID-19, Pak Putu? Apakah imigrasi menyiapkan penampungan untuk warga negara Indonesia warga negara asing yang terdampak dari COVID-19 dan tidak bisa pulang, Pak? Sementara ini pihak imigrasi tidak ada menyiapkan atau belum ada sampai menyiapkan untuk penampungan karena terbentur juga dengan mungkin anggaran dari imigrasi sehingga dan juga biaya nanti harus ada biaya makannya juga kalau ada penampungan. Tapi imigrasi hanya ada ruang detensi, tapi itu khusus pada pelanggar keimigrasian saja gitu. Baik, bagaimana dengan penduduk Indonesia, Pak, yang mengurus dokumen keimigrasian di kuartal pertama ini? Baik, untuk kepengurusan dokumen keimigrasian pada kuartal pertama dapat saya jelaskan bahwa untuk pembuatan paspor biasa yaitu di dari bulan Januari sampai Maret itu ada 13.996 dapat diurai, jadi di bulan Januari itu ada 7.258, di bulan Februari ada 4.299 dan di bulan Maret ada 2.439. Itu pembuatan paspor biasa, sedangkan ada pembuatan paspor melalui elektronik dengan jumlah 2.256 di kuartal pertama. Tapi ini khusus yang dilayani di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Yaitu di bulan Januari ada 1.222, di bulan Februari ada 695 dan di bulan Maret ada 339. Iya. Baik, Bapak, ada yang ingin disampaikan atau saran mungkin kepada masyarakat yang akan berencana ke luar negeri? Ya, untuk saat ini ya disarankan untuk kepada masyarakat hendaknya menunda juga kepergian ke luar negeri sampai betul-betul pandemi ini memang dinyatakan aman, juga baik juga himbauan yang kita menuruti himbauan dari pemerintah gitu, karena situasi semua negara hampir penyakitan juga saat ini kan ada tidak boleh keluar ini sampai dari aturan perhubungan sampai 1 Juni itu, Pak. Baik, Bapak Putu Surya Dharma, Humas Kemenkumham Bali. Terima kasih atas waktunya untuk malam hari ini. Terima kasih. Dan demikian wawancara kami ini terkait keimigrasian di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami. Salam Indonesia.